Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Rizka Saputrisna, akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang berjudul Analisis, Desain, dan Implementasi Algoritma Genetika atau GA dalam salah satu bahasa pemrograman untuk menemukan nilai maksimum. Di sini saya berkelompok bersama teman saya yaitu Reynaldi Prama Oktaviali dan Tania Angelina Hutajulu serta saya sendiri Rizky Asep Sutrisna. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk pertama-tama yaitu pendahuluan. Algoritma genetika merupakan sebuah algoritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan menggunakan algoritma genetika, masalah dapat diselesaikan dengan cukup cepat dan tidak membutuhkan waktu lama karena algoritma ini tidak harus menelusuri dan mencari kemungkinan penyelesaian. Algoritma genetika tidak selamanya menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang akan kita selesaikan, tetapi solusi yang ditemukan akan sangat mendekati solusi terbaik. Dan tentunya pencarian solusi tersebut memakan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan algoritma lain. Algoritma genetika diawali dengan himpunan solusi yang disebut populasi. Setiap individu pada populasi disebut kromosom yang menggambarkan sebuah solusi dari masalah yang akan diselesaikan. Lalu selanjutnya, pada algoritma genetika terdapat berbagai macam metode untuk mencari kromosom yang akan dijadikan sebagai parent atau orang tua dan sebagainya. Salah satu dari metode-metode berbagai macam metode, kita memakai metode Rowlett Will Selection. Pada seleksi ini, orang tua atau parents dipilih berdasarkan nilai fitness mereka. Jika kualitas suatu kromosom lebih baik, maka lebih besar peluangnya untuk terpilih sebagai parent, orang tua. Lalu selanjutnya, fungsi dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan yang dikenal sebagai domain atau variabel kepada himpunan lain yang dikenal sebagai kodomain atau variabel yang berkaitan. Dalam laporan ini, fungsi yang akan kita kaji dan akan kita selesaikan yaitu H X Y sama dengan cos X kuadrat dikali sin Y kuadrat ditambah X plus Y. Dalam laporan ini, akan dicari sebuah solusi dengan cara mencari nilai maksimum dari fungsi yang sudah saya sebutkan tadi dengan batasan X kurang dari sama dengan min 1, lalu X kurang dari sama dengan 2, dan Y kurang dari sama dengan min 1, lalu Y kurang dari sama dengan 1. Nilai dari fungsi tersebut akan dicari dengan menggunakan algoritma genetika yang diharapkan dapat mencari dan menemukan solusi dengan waktu yang relatif lebih cepat. Lalu selanjutnya kita ke pembahasan. Karena kita memakai metode Rowlett Will Selection, maka untuk menganalisis sebuah fungsi HXY, cos sama dengan cos X kuadrat dikali sin Y kuadrat ditambah X plus Y dengan batasan X kurang dari sama dengan min 1, X kurang dari sama dengan 2, dan Y kurang dari sama dengan min 1, lalu Y kurang dari sama dengan 1 untuk dicari nilai maksimumnya, yaitu menggunakan metode yang bernama Rowlett Will Selection. Maka dari itu kita memakai Rowlett Will Selection, di mana metode ini akan memilih orang tua atau parents berdasarkan nilai fitness mereka. Lalu kita lanjut, nilai parameter algoritma genetika. Di sini ada inisialisasi beberapa variabel yang akan kita gunakan, yaitu ada 5, jumlah DNA, JML underscore generasi, JML underscore populasi, JML underscore crossfade, JML underscore mutasi. Yang dimana JML DNA ini sama dengan 15, JML underscore generasi 15,
JML underscore populasi 470, JML underscore cross rate 0,75, JML underscore mutasi 0,025. Lalu untuk memprosesnya, kita memerlukan langkah-langkah untuk menggunakan metode rowlet wheel selection. Yang pertama, maaf, untuk yang pertama, langkahnya yaitu fungsi biner desimal X berfungsi untuk mendekode atau mengkonversi nilai X dari biner ke desimal dengan cara membagi dua semua jumlah biner dari awal sampai ke akhir jumlah gennya. Lalu yang kedua, kita menggunakan langkah fungsi biner desimal Y berfungsi untuk mendekode atau mengkonversi nilai Y. Maaf. Fungsi biner desimal Y berfungsi untuk mendekode atau mengkonversi nilai Y dari biner ke desimal dengan cara membagi dua semua jumlah biner dari awal sampai ke akhir jumlah gennya. Lalu langkah ketiga, fungsi rumus yaitu untuk menghitung nilai X dan Y yang sebelumnya sudah dikonversi dari biner ke desimal melalui fungsi biner desimal X atau populasi dan biner desimal Y atau populasi juga yang selanjutnya akan diproses melalui rumus yang sudah ditetapkan. Berikut di sini ada rumusnya. Lalu langkah keempat yaitu fungsi fitness. Untuk mencari nilai fitness, tingkat kesesuaian dari nilai fungsi yang sudah dihitung melalui rumus yang sudah ditetapkan. Rumus tersebut kita lihat dari langkah ketiga yang di atas. Lalu yang langkah kelima, fungsi rowlet wheel, yaitu untuk mencari individu atau kromosom yang terbaik agar dijadikan sebagai parent atau orang tua untuk melakukan crossover dengan menggunakan metode rowlet wheel agar menemukan dengan cepat. Lalu langkah ke-6, fungsi crossover, yaitu untuk melakukan penyilangan antara kedua parent atau orang tua. Langkah ke-7, fungsi mutasi, yaitu untuk melakukan mutasi pada kromosom yang telah di crossover sebelumnya. Lalu setelah kita mencari langkah-langkah dari ketujuh langkah tersebut, kita lanjut ke langkah 8. Langkah terakhir yaitu kita menampilkan nilai maksimumnya dengan cara menggunakan max untuk menghitung nilai fungsi yang sudah diproses melalui semua fungsi sebelumnya, sehingga dapat dengan mudah mencari nilai maksimumnya yang kemudian akan ditampilkan pada setiap generasi yang memiliki kromosom masing-masing. Di sini ada perhitungan dari untuk mencari max-nya dari nilai fungsi. Lalu langsung saja kita mendemokan codingan dari Python-nya. Di sini sudah saya taruh di desktop untuk Python-nya. Kita jalankan terminal. Di sini kita akan mengarah ke folder terlebih dahulu, yaitu di desktop. Kita enter terlebih dahulu. Lalu kita jalankan filenya. Di sini untuk Python-nya kita mendapatkan nilai fungsi yaitu 2,45127 dan seterusnya. Di sini ada nilai kromosomnya. Nah, di sini nilai fungsinya pun dia berbeda, berbeda-beda tiap generasi dan nilai kromosomnya pun sama. Kenapa sama? Nanti ketika dijalankan berikutnya, dia akan berbeda. Dijalankan yang untuk yang kedua kalinya. Kita contohkan cd, lalu kita buka kembali Python. Nah, untuk
kita demokan file yang untuk kita jalankan yang file yang kedua kali. Di sini didapatkan nilai maksimum yang berbeda dari sebelumnya, yang sebelumnya yaitu 4, 5, 1, 2, 7, 1, dan seterusnya. Nah, di sini untuk yang kedua kalinya, nilai maksimum yang dimiliki yaitu beragam macam. Ada 2.4197 dan seterusnya. Lalu di sini ada 2.3615, 857 dan seterusnya. Lalu di sini ada 2.335158 dan seterusnya. Di sini ada 2.4194190 dan seterusnya. Lalu di sini ada 2.4194 dan seterusnya. Nah, untuk nilai maksimum terbesar yaitu di sini ada ditepati 2,4194 dan seterusnya. Baik, sudah saya jalankan demonya. Lalu kita ke kesimpulan. Penggunaan algoritma dengan metode roulette wheel dapat mempercepat dalam proses mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi yang sudah disebutkan di atas, yaitu h x y sama dengan cos x kuadrat dikali sin y kuadrat plus x plus y dengan batasan x kurang dari sama dengan min 1, x kurang dari sama dengan 2, dan y kurang dari sama dengan min 1, y kurang dari sama dengan 1, tanpa membutuhkan waktu yang lama. Bisa dilihat sebelumnya yang sudah saya demokan, dia tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada hasil akhir, yang didapatkan jika program dijalankan satu kali, akan memiliki nilai kromosom yang sama, tapi dengan nilai maksimum yang berbeda-beda setiap generasinya. Jika program dijalankan sekali lagi, maka akan memiliki nilai kromosom dan nilai maksimum yang berbeda pada setiap generasinya dengan program yang dijalankan sebelumnya. Di sini ada tampilan hasil akhirnya dari perhitungan nilai maksimum dari X dan Y menggunakan algoritma genetika. Berikut SS atau screenshot hasil akhir perhitungan nilai maksimum dari X dan Y. Oke, mungkin tidak kelihatan ya kalau kita zoom. Baik, terima kasih sebelumnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.